Kalau kita berbicara juga mengenai terorisme begitu ya Pak ya, sering sekali, masih sering terjadi di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, terutama di Jakarta, sering sekali marak terjadinya aksi terorisme begitu. Kemudian apa yang kita lakukan begini Pak, untuk pemberantasan terorisme ini begitu agar tidak apa ya, kemudian akhirnya membawa hal yang lain untuk bisa terjerumus ke dalam hal tersebut begitu. Bagaimana kita menyikapinya? Ya, kita perlu untuk menelusuri sebetulnya motivasi apa sih seseorang itu bisa menjadi teroris. Dan pasti ada suatu titik di dalam kehidupannya yang memberikan dia ketidakpuasan. Kemudian dia akan terbuka kepada alternatif-alternatif. Alternatif itu mungkin juga dia sadar, tetapi juga terkadang apabila dia tidak cukup matang untuk mempersiapkan dirinya untuk menghadapi dinamika yang ada di dunia, maka alternatif itu juga akan terlalu mudah dia terima. Seolah-olah bahwa itu adalah alternatif untuk menghadapi kekecewaan-kekecewaan dia dalam hidupnya. Pada umumnya kekecewaan atau penyebab dari terorisme itu pada dasarnya mungkin bisa kita bagi terutama tentu semua bersumber kepada kekecewaan. Pertama adalah kekecewaan untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya, ekonomi. Tapi yang kedua juga bisa juga penyebab yang kedua ini bisa bersifat ideologis akibat interaksi dari dunia internasional yang semakin lama ini semakin kompak, solid, di mana percampuran antara gagasan-gagasan itu terlalu mudah untuk bisa bercampur dengan mobilitas manusia yang semakin tinggi yang melintasi batas-batas negara. Dan apabila kita tidak cukup kuat untuk memberikan kembali kepada istilah ketahanan dalam masyarakat kita, ke dalam dasar negara kita, ideologi kita, maka masyarakat ideologi kita akan kalah bersaing dengan masyarakat dan ideologi yang ada yang masuk ke negara kita dari tempat lain. Ya, baik. Berbicara mengenai ketahanan, Mas mungkin masih ingat begitu di benak kita beberapa waktu yang lalu terkait rencana pemulangan anak ISIS yang di bawah umur begitu. Ini kalau kita melihat dari segi keamanan kita bagi warga kita, bagaimana pandangan Anda, Pak Agus? Ya, di situ memang berimpit antara dua pendekatan dimensi cara pandang. Pertama adalah cara pandang kemanusiaan. Ya. Cara pandang kemanusiaan ini mengatakan bahwa untuk anak-anak yang di bawah umur ini, mereka sebetulnya tidak tahu menahu tentang mengapa orang tua mereka membawa mereka keluar dari Indonesia dan katakanlah kita terbuka untuk bergabung dengan ideologi atau implementasi sebuah ideologi yang mengandung kekerasan. Gitu. Ini perlu kita pisahkan itu. Tetapi di sisi lain juga bahwa siapapun itu, kalau sudah terpapar oleh ideologi ataupun gagasan pemikiran-pemikiran yang mengkerucut dan berasal dari kekerasan sebagai sebuah cara untuk memperjuangkan tujuan, maka ujung-ujungnya adalah dia merupakan potensi terhadap ancaman bagi keamanan kita. Nah, di tengah kedua hal itulah di mana kita harus membuat sebuah kebijakan. Pertama adalah kalau memang kita memberi pertimbangan terhadap kemanusiaan, maka kita perlu berikan batasan. Batasan mana yang bisa kita berikan toleransi bahwa di situ kita utamakan pendekatan-pendekatan kemanusiaan. Namun karena juga ada dan tidak bisa dipisahkan dari pertimbangan atau aspek keamanan, bagaimanapun juga bagi mereka yang kembali itu harus mampu kita awasi, terutama pada usia-usia yang sebetulnya mereka betul-betul bisa kita pertimbangkan berdasarkan
pertimbangan kemanusiaan ya. Betul-betul harus kita bisa awasi perkembangannya dan mengambil langkah-langkah yang memang kita perlukan disesuaikan dengan perkembangan mereka nantinya. Kalau kita berbicara mengenai terorisme begitu, tidak lepas daripada aparat-aparat penegak hukum begitu yang ikut membantu untuk menuntaskan ini begitu ya Pak Agus ya. Ini saya mau minta pendapatnya terkait dengan polemik rancangan peraturan presiden terkait pengaturan perlibatan militer dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Bagaimana Pak Agus? Ya, sekarang itu terpulang kepada kita, yaitu bahwa kalau kita lihat terorisme itu kalau dia terjadi di dalam negeri, walaupun ada kaitannya awalnya dari luar negeri, tetapi meledaknya itu di dalam negeri, dan dalam negeri ini merupakan yurisdiksi wilayah hukum nasional. Bagaimanapun juga, respon pertamanya adalah respon penegakan hukum. Karena ada kepentingan di situ untuk mencari bukti-bukti guna nanti disidangkan, diajukan ke dalam pengadilan, siapa yang bersalah dan sanksi apa yang bisa diberikan kepadanya. Sedangkan itu adalah wilayah aparat penegak hukum, terutama di situ adalah Polri. Nah, tugas TNI dalam hal ini, militer, tugas militer itu seperti tadi saya katakan, maka pada puncak penugasannya itu adalah tugas perang. Tugas mereka adalah mengalahkan musuh, membunuh atau dibunuh. Mereka tidak pernah terfikir untuk menangkap, untuk mencari bukti-bukti yang nantinya akan digunakan di dalam proses pembuktian di pengadilan, gitu. Sehingga ada perbedaan karakteristik dari tugas antara tugas penegak hukum dengan tugas-tugas di dalam fungsi pertahanan, yaitu peperangan. Namun demikian, bisa saja bahwa TNI ini dibawa masuk ke dalam domain keamanan dalam negeri berdasarkan keputusan politik presiden. Nah, untuk itu memang perlu kita hati-hati. Tugas apa yang diberikan kepada TNI? Perlu ada semacam prosedur operasi tetap. Kalau mereka dikerahkan ke wilayah ke dalam negeri, maka bagaimana hubungannya antara TNI dan Polri? Nah, kita lihat kalau menurut undang-undang ada 3 cara pengerahan untuk militer di dalam secara umum di dalam negara demokratis. Pertama adalah memberikan dia fungsi pertahanan, dan fungsi pertahanan itu pada hakikatnya adalah tugas perang. Artinya apabila bisa dijawab, dipertanggungjawabkan bahwa dimanapun satuan militer itu berada, dia melaksanakan fungsi pertahanan, maka dimanapun dan bila manapun, walaupun dalam masa damai, maka dia punya dasar hukum untuk hadir di situ. Yang kedua adalah eskalasi status darurat dalam sebuah wilayah, yaitu antara kalau dulu itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 59 pengganti peraturan pemerintah kalau tidak salah, itu ada eskalasi. Pertama adalah tertib sipil. Di dalam keadaan tertib sipil, maka pemerintahan yang dipilih oleh rakyat lewat pemilu itu mempunyai kewenangan penuh dan perlu untuk memang menjaga berlakunya hak asasi manusia dan hak dasar manusia. Setelah itu, kalau memang ada gangguan ancaman, maka pemerintah bisa menentukan status darurat sipil. Dalam keadaan darurat sipil, maka tetap pemerintahan sipil hasil pemilihan pemilu, pemilihan umum yang konstitusional itu masih memegang kewenangan, tetapi kepadanya bisa untuk membatasi kebebasan warga dalam bentuk kebebasan berkumpul ataupun jam malam. Baru setelah ketiga, darurat militer dan darurat perang, maka di situ militer menjadi pemerintah. Kewenangannya sama dengan pemerintah, dan untuk sementara pemerintahan sipil itu
diposisikan sebagai penasihat kepada pemerintahan darurat militer atau pemerintahan darurat perang. Baik, berarti dalam hal ini memang harus diperjelas begitu fungsi dan tugas masing-masing keduanya agar tidak terjadi sesuatu hal yang mungkin menjadi rancu begitu ya Pak Agus.